Oke guys, balik lagi ke channel gue. Jadi kali ini pembahasannya adalah minyak goreng bisa merusak oli. Kenapa minyak goreng bisa merusak oli ya? Ini yang dibahas adalah merusak oli ya, bukan merusak mesin ya. Minyak goreng mungkin bisa merusak mesin kalau dia ada asamnya, lalu asamnya menyerang lapisan logam di mesin. Nah, tapi kita hanya membahas minyak oli aja ya. Di oli itu, kalau minyak goreng dioplos ke oli, kalau minyak goreng ditambah oli, ini efek sampingnya apa? Efek sampingnya ada pertama ya, base oilnya bertambah dan aditifnya berkurang. Base oil bertambah dan aditifnya berkurang. Jadi udah jadi rahasia umum ya kalau misalnya base oil di motor itu adalah 90% ya, oli motor base oil 90%, lalu sisanya aditif. Ini aditif ya, aditif itu 10%. Ini adalah oli motor. Kalau lo tambahin minyak goreng di sini, misalnya lo oplos 10, 20, 30, maka base oilnya malah bertambah gitu, dan aditifnya makin berkurang. Base oilnya akan bertambah dan aditifnya akan berkurang. Nah, ini yang akan menjadi masalah, karena lo harus paham dengan konsekuensinya. Ketika lo ngoplos minyak goreng, lo nambahin base oil, aditifnya berkurang. Nah, oli itu didesain untuk sesuai oli itu didesain ya. Biasanya ada yang di buku petunjuknya ada tulisan 4000 km. Jadi ketika 4000 km itu kemungkinan aditifnya udah kosong. Oli itu udah didesain aditifnya pas gitu. Aditifnya pas. Jadi kalau di label tertulis 4000 km, maka pada 4000 km mungkin olinya udah, kalau udah 4000 km mungkin olinya udah kotor ya, udah pekat banget, kotor, hitam pekat. Ya, dan ini bisa menjadi masalah baru ya kalau kita habisin aditifnya. Untuk menghindari ini, biasanya untuk menghindari masalah baru, biasanya kita melakukan flushing. Kita pekat dan aditifnya udah habis. Aditif habis, nanti sebisa mungkin lo harus lakuin flushing. Ya, sebisa mungkin lo harus lakuin flushing. Kalau nggak lakuin flushing, kemungkinan ini akan menyumbat jalur oli. Kemarin udah bahas ya jalur oli ya di video sebelumnya. Kalau lo ngoplos minyak goreng pakai oli motor, ujung-ujungnya malah ampas gitu.
base oilnya paling jadi berapa, base oilnya jadi 95%, aditifnya turun jadi 5%. Dan kalau di label tertulis 4000 km, lo biasa kan pakai 2000 km ya di bawahnya. Kalau lo pakai 2000 km, lo ngoplos pakai minyak goreng mungkin bakal berkurang gitu. Yang jadi value-nya itu berkurang ketika lo ngoplos pakai minyak goreng. Kenapa? Karena lo masukin base oil doang. Padahal tuh oli udah didesain, aditifnya udah pas di 4000 km. Cuma kan kadang kalau kita kan orang yang normal ya, yang masih waras ya, itu pemakaiannya nggak di 4000 km, tapi di 2000 km, dibagi dua aja. Di 2000 km. Ini masih waras nih 2000 km. Kalau 4000 tuh udah kotor banget, hitam, pekat, dan aditifnya pasti habis. Kalau ditulis di labelnya tertulis 4000 km. Nah, kalau udah begini sebaiknya dilakukan flushing. Oke, paham ya? Nah, kalau lo masukin minyak goreng yang lo pakai misalnya 4000, ini kemungkinan akan turun jadi 3000, dan lo pakainya mungkin lo turunin lagi itu jadi 1500, yang mana itu nantinya akan menurunkan value dari, jadi hitung-hitungannya udah ada sih ya. Kalau gua lebih baik pakai oli yang kita turunin aja ya, kita percepat pergantian olinya, lebih bagus ketimbang pakai minyak goreng. Kenapa? Karena value-nya itu bos. Dan juga selain value-nya lebih bagus pakai oli yang kita turunin aja ke 2000. Value-nya lebih bagus ya kalau pakai yang di 2000, dan tidak perlu repot. Oplos. Lo mau ngoplos minyak goreng, lo kan nggak perlu repot tuh kan, cuma masukin oli doang. Jadi masih dalam tahap orang waras lo gitu. Ini orang waras nih. Oke, jadi begini, seluk-beluk kalau misalnya lo oplos minyak goreng di oli motor, apalagi kalau oli motor tuh aditifnya antara di 10 sampai ya sekitar segitulah. Kalau lo turunin aditifnya, malah perlindungan di mesin akan berkurang. Plus minusnya aja langsung ngomong ya. Minusnya perlindungan di mesin berkurang. Oke, ini udah dibahas semua ya di oli motor. Kalau di oli mobil gimana? Kalau di oli mobil ya, oli mobil sama, base oilnya itu biasanya di 70 sampai 65% ya. 70% sampai aditifnya itu 30%. Sorry tulisannya jelek bos. Ini oli mobil ya. Nah, kalau lo ngoplos di oli mobil, lo pakai di mobil misalnya nih ya, ya sama kayak begini juga gitu, sama kayak di atasnya ini. Oli didesain, aditifnya udah pas itu bos. Di label tulis misalnya 10.000 ya, di label tertulis 10.000. Nah,
di label tertulis 10.000 km, tapi biasanya kita yang masih waras-waras kita pakai di 5.000 ya, 5.000 km ke bawah, paling di 5.000 km ke bawah. Itu untuk menghindari flashing. Jadi nggak usah flashing, nggak apa-apa. Nah, asalkan belum sampai 5.000. Atau umur juga, oli juga ada umurnya ya. Pertama ada bakteri, kedua ada oksidasi ya. Jadi sebisa mungkin di 6.000 km ya diganti. Kalau di oli motor sama juga. Nah, value-nya juga sama ya, lebih bagus dan tidak perlu repot ngoplos. Kalau lo pakai minyak goreng, lo mungkin repot ya buat ngoplosnya. Value-nya juga lebih bagus pakai tanpa dioplos minyak goreng. Soalnya kalau lo oplos minyak goreng, lo pasti nurunin kilometer ini. Jadi biasanya 3.000 nih yang pakai oli dioplos. Jadinya value-nya malah menjadi turun. Dan juga minusnya perlindungan di mesin juga berkurang. Lo ngoplos base oilnya 70%, dan lo naikin jadi 80% dan aditifnya 20%. Masih oke lah, masih worth. Untuk perlindungannya nggak semasif di motor ya. Cuma di sini mungkin dikurangin jadi 50% ya. Jadi nggak terlalu, efeknya nggak terlalu signifikan memang. Karena ini oli mobil yang ada base oilnya 70% dan 30%. Jika lo ngoplos, lo ini bakalan berkurang ya, di range 20 masih oke sih, masih work mobil ya, nggak masalah. Nah, yang jadi masalah adalah kalau kita ngoplos oli, lo nggak ngelihat ininya, lo nggak ngelihat SN-nya atau zat kandungan yang ada di dalam aditifnya. Biasanya di oli mobil tuh ada ZDP-nya juga. Ada ZDDP. Kalau dioplos sama oli, sama minyak goreng, kalau dioplos sama minyak goreng, apa yang terjadi? Jadi kalau misalnya dioplos sama minyak goreng, ini malah solvernya bagus itu. Ada ZDP memang nggak masalah kalau dioplos sama minyak goreng. Solvernya malah ada simbiosis gitulah, istilahnya gitu. Ya. ZDDP-nya hanya ada di oli mobil yang lama. Tapi sayangnya di ZDDP ini dia akan mengkill catalytic converter ya. Sayangnya itu aja. Ini hanya ada di oli lama ya. ZDDP bakal membunuh catalytic converter lo. Memang bagus performa ZDDP ditambah minyak goreng, itu performanya memang bagus. Tapi ya kelemahannya adalah kalau untuk mobil-mobil rumahan gitu, mobil kota atau motor lo pakai di kota, sebaiknya nggak usah dioplos bos. Jangan, nggak usah ngoplos pakai minyak goreng. Kenapa? Karena dia akan buangannya akan lebih bahaya gitu, istilahnya gitu. Asap pembuangannya itu lebih bahaya dan bisa membunuh catalytic converter. Jadi sebisa mungkin nggak usah dipakai di
mobil atau motor perkotaan. Kalau lo pakai di racing sirkuit itu nggak masalah, ya kan, itu kan jauh dari uh, pendudukan ya, jauh dari kota, jauh dari warga. Jadi itu kalau di sirkuit nggak masalah sih kalau gue bilang. Kan kalau di sirkuit kan kita kan nyarinya kan performa ya, bukan ini ya. Kalau nyari performa buat motor-motor korek harian ya sebaiknya cari yang aman aja. Lalu apalagi yang bisa merusak oli. Kalau minyak goreng itu bisa merusak oli apa aja, jadi TBN-nya akan berkurang ya. Oli plus migor salah satu kelemahannya itu akan mengurangi TBN ya. TBN ini total base number ya. Berarti itu kayak pemain bola ya, lo main bola. Pemain inti itu ada 11 orang misalnya. Ya. Pemain inti 11 orang, cadangan misalnya ini peraturan baru nih, cadangannya 20 orang. Cadangannya 20 orang. Main bolanya ini selama 90 menit, 45 menit kali 2. Oke. Cadangannya 20 orang, pemain intinya 11 orang, main bolanya 90 menit. Nah, peraturannya pergantian pemain itu dibolehkan adalah 9 orang. Ya, lo tahu kan ya, kalau main bola 11 orang, cadangannya biasanya bawahnya 5 ya. Terus pergantian pemain 3 orang. Cuma ini ada peraturan baru, pemain intinya 11 orang, cadangan 20, pergantian pemain 9 orang. Nah, ini adalah TBN ya. Ini yang dimaksud dengan TBN. TBN itu sebenarnya adalah sifatnya ada cadangan ya. Sekarang main bola nih. Menit pertama, menit 0 sampai ke 45. Lalu dari 45 ini kan istirahat ya. Main lagi ke 90. Nah, kalau misalnya di menit ke 30 ini ada yang injury, kalau di menit 30 ini ada yang injury, kita bisa ganti pemain. Kalau di menit ke 60 ini ada pemain yang kecapean, kita bisa ganti pemain. Nah, ibaratnya gue atau TBN ini manajernya lah. TBN ini adalah manajer bola. Ya, saya dipahamin ya. Jadi TBN itu adalah pergantian pemainnya. TBN misalnya TBN-nya pergantian pemain 9 orang, berarti TBN-nya 9 gitu. Kalau lu ngoplos oli di awal pakai minyak goreng, ibaratnya lu udah ganti pemain di sini, di 0 ini. Jadinya 9, jadi berapa ya? Misalnya lo mau ganti pemain atau ngoplosnya berapa persen gitu ya. Mungkin lo dari 9 turun jadi 8. 1 jadi 8.
atau dari 9 dikurang 2 turun jadi 7, TBN nya sisa 7. Kalau ngomongin strategi kayak gini bagus nggak? Di menit ke awal itu, menit 1 lah, menit pertama udah ganti pemain. Ini manajer bolanya yang goblok apa gimana nih? Kalau lo nyampur oli tambah minyak goreng, TBN-nya itu berkurang. Nah, ketika lo ada masalah di menit-menit keberapa atau misalnya ini pakai kilometer atau bulan gitu ya kan, oh, pasti terjadi oksidasi ya lah kalau di oli ya, sama terjadi kontaminasi. Kalau lo TBN lo tinggal 7 misalnya gitu ya, lo mau ngapain lagi ya? Masa berharap ya. Fungsi dari TBN ini adalah untuk sebagai total base number ya, overbase, biasanya overbase nya ada di deterjen. Nah yang TBN ini hanya menghitung overbase aja. Dia tuh seperti manajer bola aja. Misalnya kayak butuh pergantian pemain, misalnya di menit ke-30 nih ya, ada asam. Menit ke-30 ada, atau misalnya udah sampai 1000 km lah, atau 1000 km ada asam. 1000 km ada asam, mau nggak mau harus ganti pemain dong ya kan. Dari misalnya 7 kurang 1 aja jadi sisa 6. Belum lagi kalau misalnya di menit 45, menit ke 60, menit ke 90 ya, makin lama makin habis TBN nya. Kenapa? Karena dibutuhkan pergantian pemain atau pergantian atau untuk menetralkan sifat asam itu. Jadi kalau misalnya masih ada yang bilang oli campur minyak goreng nggak ada masalah ya, tunggu aja. Soalnya kalau kita ngomongin dari strategi, udah pasti kalah ini bos. Yang manajer bola goblok ini udah pasti kalah. Masa main ganti pemain di menit pertama? Strategi kan nggak gitu ya. Kalau misalnya dioplos makin banyak gitu, misalnya 10, 20, 30, 40, 50, 50% dioplos sama minyak goreng sama oli, TBN nya makin lama makin berkurang, mungkin jadi 5 kali atau 4, jadi 4 ya kan. Di sini gampang kan dipahami kan. Kalau misalnya lo nurunin TBN, berarti jangka waktu dari ininya lo harus kurangin gitu. Mau nggak mau lo harus nyelesain permainan di menit ke 60, di menit 60 atau di kilometer 4000 atau 3000 mungkin lo harus ganti oli, intinya gitu. Nah value nya dapat nggak kira-kira? Ya nggak bakal dapat lah kalau misalnya lo pakai oli biasa atau ngikutin yang normal flashing atau pergantian oli atau turun mesin. Itu value nya lebih bagus dibandingkan lo ngoplos minyak goreng tambah oli, value nya lebih bagus. Oke udah, mungkin sampai sini aja kali ya, bisa kan ini sangat mudah untuk dipahami ya. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar.